pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini siswi Papa sehat semua ya. Ya. Kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita tetap Papa minta Eri memimpin doa ya. Papa silakan. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selanjutnya Bapak ingin absen terlebih dahulu ya. Bagi siswi yang Bapak panggil namanya, tolong katakan hadir ya. Oke. Yang pertama itu Eri. Hadir, Pak. Oke. Dan yang kedua Yunda. Yunda mana Yunda? Hadir, Pak. Oke, hadir. Dan yang terakhir Putri. Putri mana Putri? Hadir, Pak. Oke, hadir. Berarti siswi Bapak hari ini hadir semua ya. Ya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya. Hari ini kita belajar tentang mata pelajaran apa? Ada yang tahu? Belajar IPA, Pak. 100. Kemudian tentang apa coba? Yunda, Putri ada yang tahu nggak? Tentang simbiosis. Simbiosis. 4 sekali. Lanjut ke materi simbiosis. Bapak ingin mengajak kalian untuk bernyanyi bersama supaya kalian lebih semangat. Mau atau enggak? Mau. Lagunya itu tentang apa coba itu? Yang tahu? Nggak tahu, Pak. Tahu ya. Sudah Bapak kasih tahu ya. Nih, judulnya ialah apa coba itu? Yang lucu. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Supaya lebih meriah. Yang semangat ya. Satu kali lagi. Yang lucu. Kau terbang. Hilir mudik mencari. Tangan untuk semua. Yeay. Nah, enak kan lagunya? Nah, nanti kapan-kapan kita nyanyi lagi ya. Nah, dari video tadi kira-kira kalian lihat binatang apa coba? Panda. Kupu-kupu. Kupu-kupu. Oh, benar memang ada panda tadi ya. Kupu-kupunya lagi hinggap di bunga ya. Iya. Tahu nggak kupu-kupu ngapain? Hinggap di Kupu-kupunya. ngapain coba? Kupu-kupunya Kupu-kupunya lagi hisap bunga. hinggap di
Gimana? Lagi hinggap di bunga. Bunga itu lagi Mau ngapain? hisap madu. Bisa madu ya sekali tepuk tangan untuk Yunda. Ya. Terus sekali ya, buku merupakan salah satu contoh simbiosis. Nah, pengertian simbiosis itu kalian sudah pernah tahu atau belum? Apa itu pengertian simbiosis? Eri ada Belum, Pak Guru. Belum tahu, Pak. yang tahu? Tidak, Bapak jelasin ya. Jadi pengertian simbiosis adalah hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Ada yang bisa mengulangi? Tadi ya pengertian dari simbiosis apa? Dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Hubungan atau interaksi Interaksi antara dua jenis makhluk hidup ya. Yang berbeda. berbeda. Nah, Beda. coba Putri. Coba Putri. Interaksi hubungan dua makhluk hidup yang berbeda. Tangan untuk Putri. Cerdas. Kamu ya? Sama saja. Nah, simbiosis ini dibagi menjadi 3. Ada yang tahu belum apa saja itu jenis dari simbiosis? Belum, Pak. Aku tahu. Apa Yunda? Komensalisme, mutualisme, dan parasitisme. Parasitisme. Iya betul sekali, betul. Cerdas. Oke, tepuk tangan lagi untuk Yunda. Yang pertama ya, kita bahas dulu yang simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu apa? Simbiosis mutualisme ialah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi, yang makhluk hidup satu untung dan yang makhluk yang satunya lagi itu juga merasakan untung. Contohnya apa coba? Contoh yang sudah kita lihat tadi apa coba? Yang tadi disebutkan oleh Yunda itu apa? Kupu-kupu dan bunga. Karena kupu-kupu ini menghisap madu ya, Madu. di bunga. Dan bagi bunga, mengapa merasa untung? Ada yang tahu? Karena dapat serbuk dari kupu-kupu. Serbuk dari kupu-kupu. Serbuk dari kupu, ya hampir mendekati benar. Membantu penyerbukan. Penyerbukan. Iya. Oh. Jadi serbuk dari kupu-kupu tadi berasal dari benang sari dari bunga itu sendiri. Dan nantinya akan serbuk sarinya tadi yang berada di kaki kupu akan hinggap di putik. Nah, jadi yang busa itu kan berasalnya dari benang sari, dan bila bertemu dengan putik maka akan terjadilah sebuah penyerbukan gitu ya. Paham. Oke, jadi udah paham ya. Jadi yang pertama itu simbiosis mutualisme, contohnya adalah kupu-kupu. Oke. Nah, di sini Bapak punya sebuah media. Ya, media ini media simbiosis. Sini ada 3 macam yang tadi disebutkan. Yang pertama simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Karena kupu-kupu dengan bunga merupakan simbiosis mutualisme, kita tanyakan yang di mutualisme. Ini ya. Sampai sini paham? Paham ya? Paham. Jadi ini bagian di daerah ini. Oke. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang simbiosis komensalisme. Ada yang tahu nggak komensalisme contohnya apa? Tahu ya? Udah, Bapak kasih contoh. Ini apa coba, siapa yang tahu? Gambar apa? Bunga anggrek, Pak. Bunga anggrek. Dengan apa coba ini? Pohon. Pohon. Nah, kita ambil contoh pohon mangga. Nah, kira-kira kenapa pohon mangga, bunga anggrek dan pohon mangga ini termasuk dalam simbiosis komensalisme? Yang tahu? Karena yang satu Ya, ini. untung, yang satu tidak dirugikan. Yang untung yang mana coba? Yang untung bunga anggrek ya, Pak. Ya, betul sekali. Kok bisa dikatakan untung karena apa? Karena memperoleh tempat hidup apa ya, Pak? Pintar sekali. Karena mendapatkan tempat tinggal ya. Karena menumpang di pohon mangga, namun dia tidak mengambil sari-sari makanan dari pohon mangga. Jadi tidak merugikan dari
pohon mangga gitu ya. Ya, Sudah. Pak. Mama Putri gimana? Dari gambar ini ada yang belum jelas? Jelas, Pak. Jadi gitu ya komensalisme, karena pohon anggrek hanya menumpang di pohon mangga. Jadi yang diuntungkan adalah pohon anggrek, namun pohon mangga tidak dirugikan karena keberadaan dari bunga anggrek, gitu ya. Lalu kita taruh ke yang kedua, komensalisme. Sini berarti yang tengah ya. Oke, selanjutnya yang belum, yang terakhir berarti apa tadi yang belum? Parasitisme. Parasitisme adalah hubungan dua jenis makhluk hidup di mana yang satu untung dan yang lainnya itu dirugikan. Contohnya apa ya? Contohnya itu ini. Yang mana apa coba? Tuh. Itu apa yang dilengkapi? Kutu rambut. Kulit rambut, iya kutu rambut, betul sekali. Kenapa bisa disebut parasitisme? Karena apa coba? Putri, coba Putri. Karena kutunya menghisap darah di kepala. Ya, Terus betul sekali. kitanya gatel. Ya, betul, pintar sekali. 100. Emang kalian kayaknya sudah sering mengalami yang kayaknya udah pernah nemuin sendiri ya? Iya, Pak. Udah, Pak Guru. Emang yang mau dekat ya, kalau bisa kalau ada kutu ini nanti dibersihkan ya. Takutnya kan Ya. ya, gitu ya. Ya. Kita pasangkan ke yang terakhir yaitu parasitisme. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke. Jadi, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas selanjutnya ya. Nah, kan tidak hanya ketika contoh hewan ini yang merupakan contoh dari simbiosis, masih ada banyak lagi ya. Nanti karya jangan sendiri, namun Bapak memiliki beberapa gambar di sini ya. Nah, tugas dari kalian nanti Bapak panggil satu-satu ya. Panggil satu-satu supaya kalian mengklasifikasikan tiap gambar ini ke dalam simbiosis yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, yang pertama Bapak minta siapa ya? Yang mau pertama siapa coba? Yang mau pertama ayo. Itu Yunda, Aku. Pak. Yunda, kamu milih gambar yang mana? Kan di sini ada kerbau dan burung jalak, terus ini apa ini coba? Itu yang tengah apa? Yang tengah benalu dan juga pohon mangga atau pohon yang lain nggak apa-apa. Dan yang terakhir ikan pari. Yang itu yang ikan. Oh, yang ini. Nih, Ah, ini apa coba? Yunda silakan. itu ikan apa ya? Ikan pari. Pari. Terus yang kecil ikan Sama ikan kecil. Ikan kecilnya nggak tahu namanya apa. Korea. ikan remo, Remoria. remora. Remora. Nah, Ikan remora. remora. Terus menurut kamu ini merupakan simbiosis apa coba? Simbiosis apa ya? Komensalisme. Enggak, mutualisme. Yakin? Yakin? Beneran? Bener nggak teman-teman? Bener. Komensalisme Enggak. kali ya? Komensalisme atau mutualisme? Mutual. Kenapa Yunda nyebutin ini termasuk mutualisme? Kan ntar ikannya ikan pari ya? Ya, ikan pari. Ikan parinya itu kan badannya kotor, banyak lumut, dimakan sama ikan-ikan itu, ikan-ikan kecilnya. Dan ikan remora ini biasanya bukan makan lumut itu ya. Biasanya dia hanya sebagai tempat untuk supaya tidak terkena predator lain dan juga mengambil sisa-sisa makanan dari ikan pari. Ikan pari Mulutnya. kan bisa dimakan. Oh, Nah, itu makan sisanya tadi akan dimakan oleh ikan remora ini. Tuh, hanya ikan hiu dan remora ini sama dengan ikan pari dan ikan remora gitu. Gimana Yunda? Bisa diterima nggak kalau menurut bisa. kamu? Karena memang Yunda gimana? Iya, paham. Ya, Yeay. tentang Yunda dulu.
Makasih yang lainnya sudah bantu. Oke, selanjutnya nggak apa-apa. Selanjutnya kan ada dua nih, siapa dulu, Putri ataupun Eri? Halo guru, aku Putri mau yang mana Putri? itu yang hitam tuh. Oh yang ini gambar apa coba? Kerbau. Kerbau dengan Sama burung jalak. Menurut kamu burung jalak. hewan-hewan ini ngapain? Lagi ngapain? Si burung jalaknya lagi makanin kutu kerbaunya, Pak. Nah, pintar sekali. Anius. Terus kerbaunya merasa terganggu nggak dengan keberadaan burung jalak di sini? Enggak, Pak. Justru dia juga diuntungkan karena badannya jadi tidak gatal. Gimana anak-anak sekalian? Ya, Apakah betul. betul? Betul. Oke. Ya betul, jadi merupakan simbiosis mutualisme ya burung Ya, Pak. kerbau, karena kerbau terhindar dari kutu dan burung jalak kenyang karena makan kutu dari kerbau tersebut. Oke. Dan yang terakhir berarti bagiannya Eri ya, ini ya. Coba Saya, ini Pak. Eri, ini kamu tumbuhan apa coba? Itu pohon mangga ya, Pak? Ya pohon mangga dengan itu apa yang kecil? Benalu. Sekali menurut kamu kedua tumbuhan ini masuk dalam simbiosis apa? Parasitisme ya, Pak? Soalnya pohon mangganya kayak sudah mati tuh, Pak. Oh gitu ya. Karena ada keberadaan ini mungkin ya? Iya, karena gara-gara benalu ya, Pak. Jadinya Iya, pohon kan. mangganya mati. Kok bisa mati? Kira-kira menurut kamu bisanya mati itu karena kurangan apa? Apakah yang satunya ngambil makanan atau gimana? Karena benalu selalu mengambil sari-sari makanan dari pohon mangga. Oke, tepuk tangan untuk Eri. Betul ya? Karena benalu tidak bisa membuat makanan sendiri. Jadi dia bertahan hidup dengan mengambil makanan dari tumbuhan lain. Jadi gitu ya, udah paham semuanya ya? Benalu dan pohon mangga masuk dalam simbiosis parasitisme. Nah, dari gambar ini kita masukkan ke dalam kelompoknya masing-masing. Tadi yang kerbau termasuk mutualisme ya? Iya, Pak. Oke, bawah. Kan pari komensalisme ya? Komensalisme. Dan yang terakhir, parasitisme adalah benalu dan juga pohon. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira dari anak-anak Bapak ini ada yang belum paham atau belum jelas? Bapak silakan untuk bertanya. Ayo, siapa yang belum paham? Bapak silakan. Sudah jelas, Pak. Jelas ya? Ya, kita ulangi lagi apa yang kita sudah pelajari pada pagi ini. Siapa yang ingin mengulangi? Dia satu-satu nggak apa-apa. Tadi kan ada 3 jenis tuh. Gue persilakan untuk Erik, silakan. Hari ini kita belajar simbiosis, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme ya, Pak. Oke, stop. Oke, tepuk tangan untuk Erik. Betul. Nah, selanjutnya tadi simbiosis mutualisme yang pertama. Yunda silakan. Kamu bisa jelasin sama contohnya aja, satu aja nggak apa-apa. Simbiosis mutualisme itu satu di apa ya namanya? Yang satu untung, satunya lagi juga untung. Mutualisme. Tapi keduanya untung gitu. Oke, Tidak ada yang dirugikan. Terus contohnya apa? Contohnya tadi kayak kerbau dan burung jalak. 100 tepuk tangan gitu ya. Terus yang terakhir berarti yang belum Putri. Terus selain mutualisme tadi kan ada 2 lagi, apa Putri coba? Komensalisme sama parasitisme, Pak. Oke, Bapak minta contohnya aja deh, nggak usah pengertian biar Putri nggak bingung. Contohnya dari komensalisme tadi apa? Ada gambarnya tuh depan. Ikan pari sama romera. Remora. Oh, remora. Oke, terus parasitisme? Satu aja. Benalu sama pohon mangga, Pak. Oke. Nah, berarti karena Bapak udah pada pintar semua dan juga mahir ya dalam simbiosis.
Berarti siap dong buat tugas di rumah. Siap. Ya, Tugasnya nggak banyak kok, gampang ya, masih seputar tentang simbiosis. Jika ada gambar-gambar, nah Bapak di sini punya 3 gambar ini ya, 3 gambar lagi. Yang pertama ada apa ini? Coba siapa yang tahu ini apa? Nemo. Iya, Nemo betul, yang ada di film ya, yang sering nonton ikan badut dan juga Ikan badut anemon laut ya. dan anemon laut. Menurut kalian ini termasuk hubungan simbiosis apa? Nanti kalian tulis dan juga kemudian kalian sebutkan alasannya kenapa. Itu ya, yang pertama berarti ini ya. Kalian tulis, jangan lupa ya, tulis dulu. Tulis dulu untuk masing-masing. Oke. Ya, yang kedua ini apa, gambar apa? Bunga. Sama bunga. Yang kedua ini Lebah. sama halnya dengan ini, nanti kalian sebutkan ini termasuk dalam jenis apa dan juga mengapa kedua makhluk hidup ini merupakan spesies tersebut. Oke? Ya. Yang terakhir apa coba ini? Nyamuk dengan kulit ya, kulit manusia nggak apa-apa, kulit hewan juga nggak apa-apa gitu ya. Menurut kalian ini termasuk simbiosis apa dan mengapa masuk dalam simbiosis tersebut? Jadi tugasnya ada 3 ya, mengelompokkan gambar-gambar ini dalam simbiosis dan juga menyebutkan alasannya. Itu ya, udah pada catat kan? Sudah, Pak. Ya. Nah, ini kalian juga catat dulu ya. Minggu depan kita bahas lagi. Itu ya. Nah, setelah kita tentang simbiosis, kalau misal kalian lihat kerbau dan burung jalak ada di sawah, kalian jangan diusir ya. Jangan kalian usir ya. Kenapa coba? Karena mereka saling menguntungkan ya. Ya, Pak. Itu ya. Ya gitu, supaya kerbaunya bersih dan juga burung jalaknya dapat makanan gitu ya. Dan juga kalau ada kupu-kupu bunga jangan kalian usir ataupun lebah gitu ya, jangan kalian usir, biarkan saja, karena memang mereka merupakan makhluk hidup yang saling menguntungkan gitu ya. Sampai sini paham? Alhamdulillah ya. Paham, Pak. Nah, terima kasih. Karena bel udah berbunyi, kalau bel udah berbunyi ya tinggal bel nggak tadi, benar kan? Nah, ya. Dan nanti pelajaran selanjutnya ada ya. Pelajaran selanjutnya apa kalau boleh tahu, Putri? Matematika, Pak. Ya. Kalian persiapkan ya matematikanya. Terus nanti kalian perhatikan baik-baik gurunya ya. Jangan bernama sendiri ataupun pada sendiri gitu ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Kalau begitu, Bapak persilakan untuk Eri memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi ini. Bapak persilakan. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ceritanya. Semoga kalian menyenangkan. Dadah. Dadah, Pak.